Ya. Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah baik-baik saja ya. Minggu depan kalian UTS ya. Nah, ini udah pertemuan ke-7 aja ya, nggak kerasa. Sudah setengah semester ya. Jadi untuk yang memiliki beban tugas besar, mangga lah tugas besarnya dikeureuh gitu ya, dikerjakan. Dan juga untuk yang masih punya, urusan administrasi, mangga silahkan diselesaikan supaya bisa UTS dengan nyaman ya. Nanti UTS-nya silahkan ikuti peraturan dari, kampus yang sudah ada surat edarannya ya mengenai tata tertib. Terus nanti kita UTS ya di Sinau ya, tetap masuk ke Zoom meeting, lalu UTS di Sinau, close book ya, tidak open ya, close book. Hampir aja saya bilang open ya. Close ya, close book, kerja masing-masing, dan Sinaunya itu tidak bisa menerima multitasking. Jadi nanti kalian ketika UTS fokus pada aplikasi Zoom saja dan Sinau saja ya, tidak bisa open apps yang lain, tidak bisa open tab ya. Karena saya khawatir nanti, bukan khawatir ya, memang dirancang untuk tidak multitasking. Jadi ketika Anda multitasking biasanya suka ada problems ketika submit gitu ya. Itu pernah kejadian soalnya ya dulu ya, waktu saya tanya, "Kenapa, Bu, ini nggak bisa ini, submit," atau ada masalah tiba-tiba nge-hang atau apa gitu, ternyata yang bersangkutannya multitasking. Lalu saya bilang, Sinau memang dirancang untuk mahasiswa tidak multitasking. Jadi kalau ujian di situ ya jawab aja itu, di situ halamannya ya, tidak bisa kemana mana gitu, saya bilang seperti itu. Takut nanti kalian ada kesalahan nggak sengaja multitasking, jadi saya kasih tahu duluan ya. Nah, untuk pertemuan 7 ini memang bagiannya kalian presentasi lagi di Prestubes tahap 2. Kali ini sudah ada personanya. Terus juga, kalian bisa ya jelaskan problem space, kalau kemarin mungkin masih banyak yang bahas di masalah ya, rumusan masalah, kadang-kadang juga, mengira-ngira ya, kalian bikin asumsi sendiri ya, tidak terlalu terarah. Nah, kalau sekarang mungkin sudah bisa terarah ya, masalahnya mengikuti framework problem space yang kemarin ya, lalu juga sudah ada persona dan juga sudah sesuai dengan, design thinking. Jadi kalau design thinking tuh ada mulai dari tahap awal ya, nanti, kalian jelaskan. Jadi kalau design thinking itu kan memang ada proses ideate ya, seperti itu ya. Terus ada apa lagi, kemarin kalian udah ini ya, udah, empathize ya, sudah nonton ya videonya ya, ada empathize, nanti dijawab tuh ya, empathize-nya nanti kalian rencananya ngapain sih gitu. Terus, akhirnya define ya, setelah define, ideate. Nah, mungkin prototipe-nya sama tesnya belum, ya. Paling sampai saat ini kalian bisa sampaikan sampai ideate, nanti prototipe-nya ketika di, belakang ya, di presentasi yang agak-agak mau terakhir itu ya. Oke, seperti itu. Jadi intinya design thinking itu kekinian gitu ya, dan kalau design thinking itu kan ada 5 stage proses ya, dia panahnya itu kemana mana ya. Jadi kadang-kadang dari empathize itu, memang ia langsung ke define, tapi mungkin juga dia malah loncat, ada kadang loncat ke prototype gitu ya. Nah, kalau saya ingin kalian, ikutin stage prosesnya, linear gitu ya, dari empathize, define, ideate, prototype, lalu tes. Nah, tesnya mungkin tidak bisa kita laksanakan di mata kuliah IMK, tapi harapan saya kalau kalian nanti tugas akhir atau kerja praktek itu bisa sampai tahap tes, itu ya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, maka, kita akan mulai dengan presentasi, tapi saya perlihatkan dulu datanya ya, takutnya ada perubahan karena
kemarin ada yang kosong gitu ya. Seperti ini ya, ini masuknya ke kelompok mana nih? Umbu Ronald. Ada orangnya? Soalnya kemarin tuh ada yang ngejapri saya gitu. Saya lupa Bu lagi kelas mana. masuk kelompok 2, Bu. Umbu Ronald kelompok 2. Iya, Kelompok 2-nya isinya baru belum. berdua. Baru berdua. Oh, oke. 2 ya. Terus Rizky Rahayu sama Argiansyah ada? Orangnya ada nggak ya? Enggak ya? Berarti yang ini masih tetap kosong ya. Fauzi Akbar. Nggak ada ya? Gumilar, Miftahul, Tangguh, Irfan, Rizky, Mufti, itu tidak ada ya? Ini tetap saya kosongkan, emang nggak ada datanya sih dari kemarin ya. Oke ya, sekarang saya datakan dulu attendance yang ada di Sinau sebentar ya, supaya sekalian. Sebentar ya, ini kelas C ya. MK kelas C, sebentar. Saya share-nya pindah dulu. Oke, kita cek attendance ya. Nah, kita data ya, Indro. Benar ya, ini ya kelas C ya? Indronya tapi tadi nggak lihat nama Indro saya ya, coba di data aja di sini deh. Indro Abri, ada nggak? Nggak ya. Rizky Adi Chandra, kita data cepat aja ya. Muhammad Adi Fahri, Aditya Hadir. Bahrul Alam. Hadir Oke, Bu, ada. hadir. Oh, Aditya Bahrul Alam yang hadir. Hadir, Ya, Bu. hadir Bu. Hadir, Bu. Adi Fahri hadir. Hadir Hadir, ya. Bu. Aditya Bahrul Alam hadir ya. Iya Jangan-jangan Bu. Rizky Adi Chandra hadir juga. Ada nggak Rizky Adi Chandra? Nggak ya. Fauzi Akbar, Muhammad Argiansah, Aulia Asri, Hadir Ibu. Gilang Aji, Silviana Anggraini, Hadir Bu. Adisti Dwi, Hadir Bu. Fitri Destianti, Hadir Bu. Muhammad Zikri Maulana, Hadir, Bu. Reza Fahrezi, Hadir, Bu. hadir lagi, ketemu lagi nih. Salsa, Hadir Salsa Ibu. Gila. Hadir Bu. Oke. Nisa Fatimah ini pada ketemu lagi tadi ya. Udah ketemu tadi. Nisa Fatimah, Hadir Bu. Andrian, Hadir, Bu. Andreas. Paket biasanya Andrian sama Andreas. Kemana nih Andreas? Andreasnya kemana nih? Ini katanya drop out, Bu. Drop out. Iya, Oh, oke. Saya baru tahu. Beneran? kan, Bu. Oh, oke ya sudah. Kita ini tidak hadir berarti ya. Kasihan Andrian kehilangan soulmate ya. Masih banyak teman yang lain ya. Rio Gestavito, Hadir, Bu. Miftahul Hafiz, Doni Hadimas, Tio Hardadi. Sorry, ada yang MBKM kalau nggak salah ya. Tio sama Doni ya. Maaf saya ralat ya. Doni hadir, Tio hadir ya. Nah, Hilmi Ramadan, Muhammad Hilmi Ramadan Munir. Kemana nih? Mufti Kalean, Sari Krisdianto, Hadir Bu. Eraslin Diarda, Eras. Hadir Bu. Oke, Irfan Maulana,
Irfan Maulana. Paris Monika. Hadir, Bu. Adani Mulyanti. Hadir, Bu. Rifki Pratama. Hadir, Bu. Aulani Putri. Hadir, Bu. Rizky Rahayu. Rizky Rahayu Nur. Tangguh Rizky. Rizky Kurniawan. Hadir, Bu. Umbu Ronald. Hadir, Bu. Muhammad Raka. Hadir, Bu. Sony Santana. Hadir, Bu. Puji Sudaryanto. Puji. Rayi Siva. Hadir, Bu. Haris Umam. Hadir, Bu. Fahmi Yusron. Ini bukannya kelas itu ya. Kok nangkring di sini? Dia MBKM juga nih. Triudiantoro. Hadir, Bu. Bentar, Fahmi Yusron emang masuk data di kita ya? Dia MBKM. Saya hadirkan aja deh. Irfan Asendra. Hadir, Bu. Aulia Eka. Hadir, Bu. Icas Purnama. Hadir. Muhammad Raihan. Hadir. Hizkia Syokani. Hizkia Syokani. Biasanya hadir nih. Kemana nih anak nih? Oke, saya save ya. Baik, sudah ya ininya. Pendataannya. Saya titip iklan dulu sedikit ya. Ini untuk yang sudah mendaftar VR Creation Training. Yang lolos batch 1 tolong cek di email ya. Nanti ada sebagian dari kalian yang praktikumnya di lab jurusan itu ya. Kangen-kangenan sok sama temen ya. Di lab multimedia lantai 3 nanti hari Jumat, Sabtu, Minggu untuk batch 1. Kalau yang belum nerima email jangan khawatir, bukan berarti nggak keterima, belum ya. Untuk batch 2-nya belum saya umumkan. Baru batch 1 dulu ya. Jadi silahkan dicek. Saya ingat soalnya Hizkia keterima ya. Silahkan dicek ya. Untuk batch 1-nya, batch 2-nya belum ada pengumuman ya. Baik, selanjutnya kita ke presentasi ya. Dengan urutannya saya mau ngikut ini aja ya. Jadi urutannya ngikut nomor ya. Nah, pertama Nisa dulu nih, kelompok Nisa ya. Kelompok 3, kelompok 8, kelompok 5, kelompok 6 gitu ya. Ngikutin ini ya. Sok mangga silahkan ya. Biar nggak lupa deh saya chat ya. 3, terus 8 ya urutannya ya. 5, 6, 10, 9, 4, 3 udah tadi ya. 7, 2 belum ya? Belum disebut ya 2. 2. Habis 2, 10 udah, 4 udah. 9 udah disebut ya. Oh, 11 ya. Nah, kelompok 1 lagi yang terakhir ya. Nah, itu ya. Coba dicek ada berapa kelompok itu? 3, 8, 5, 6. Udah semua belum? Sudah semua, Bu. Udah ya, 11 ya. Oke, itu urutan majunya. Biar saya enakan ngenilainya tuh ya. Mangga nggak usah terlalu lama, 5 menit saja ya. Silahkan. Saya screen, Bu. Boleh share screen. Karena harus menunjukkan persona tadi ya. Nggak bisa ya? Saya setting dulu ya. Nah, sekarang udah bisa? Halo, halo. Waduh, jaringan saya kenapa-napa nih kayaknya. Jaringan saya kenapa-napa. Tuh, jaringan saya memang tidak bisa diandalkan ya belakangan ini ya. Coba saya advance sharing option lagi. Oke.
Oke, silahkan boleh. Sudah saya setting. Apa sudah muncul, Bu? Sudah ya? Mumpung ingat nanti ini ya, dikumpulkan dokumennya, pokoknya di section tugas besar semuanya ya. Ya, Mulai aja, Bu. Mangga, iya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3, saya Nisa Fatima Intianti, Aulia Asri Feibrianti, dan juga Andrian Franciscus. Di sini adalah halaman utama dari progres aplikasi yang telah kita buat. Di sini ada profil dari penggunanya, lalu ada barcode, lalu ada button isi saldo, lalu ada saldo yang kita punya. Maaf boleh disela dulu? Ya, Bu. Sesuai dengan design thinking-nya mana sama personanya dulu? Oh, itunya dulu, Bu. Iya, jadi prototype nanti agak belakang. Oh iya, Bu. Mulai dari stage 1, empathize. Stage 2, define. Stage 3, ideate, talk. Dari mana itu, Teh, Bu? Dari ininya, Bu. Dari ini, nonton videonya nggak kan ada kan? Kemarin saya udah Oh, kasih. iya. Oh, nggak bikin, Bu. Disuruh, kan kemarin saya di Zoom bilang, minta berdasarkan design thinking. Waktu di Zoom saya secara ini, bukan tertulis ya, tapi saya ngomong gitu ya. Minta berdasarkan design thinking dan buat persona gitu. Personanya mana? Ada nggak? Ibu ini baru bikin personanya. Mana personanya? Dari Tapi ideate dulu harusnya sih, ya. Dari ideate dulu. Dari empathize dulu. Dari empathize dulu. Nggak ada? enggak, Research your users needs. Nah, itu ada nggak? sebentar, Bu. Ini waktu MOTD yang waktu pertemuan 5 ya, itu kan saya nyuruh bikin problem space ya, itu udah dikerjakan kan? Udah, Bu. Nah, itu sebetulnya agak membantu untuk masuk ke design thinking sama asumsi-asumsi. Oh iya, itu udah. Jadi jangan langsung prototype, soalnya nanti nggak ini alurnya harus jelas dulu. Harus buka sinau dulu, Bu. Soalnya Kenapa? waktu itu nggak ditulis. Ada ini enggak, PPT yang kalian pernah kerjakan? Ada. Coba dicek. Ini ya, saya tulis. Tadi di WhatsApp juga saya udah ngingetin ya, berdasarkan design thinking dan persona masuk. Minimal 3 stage dulu.
Silakan cek di chat ya. Oh ini ada Bu yang waktu MOTD 5. Jadi di MOTD 5 itu, di salah Ma satu design thinking, kan ada ini ya, asumsi, ada problem space ya. Di define itu butuh problem space, terus di stage 3 itu juga butuh asumsi gitu. ini Coba sebutin aja Bu yang jawaban MOTD. boleh. Kalau buat yang pertanyaan 5 itu, pertanyaan satunya jawabannya, orang-orang selalu ingin penanganan survei dengan mudah. Lalu jawaban keduanya, orang-orang ingin penanganan dengan tepat. Lalu jawaban ketiganya, orang-orang ingin penanganan yang hemat waktu dan biaya. Lalu yang keempatnya, dalam penanganannya itu sendiri tentunya orang-orang ingin keamanan selalu terjaga. Lalu yang kelima, selain itu dalam menjalankan penanganan tersebut, orang-orang ingin pindah rumah dapat mengurangi resiko cedera. Oke, ada 5 ya? Ya, Ada 5. Nah ini dari pertama nih agak kurang jelas nih. Coba nomor 1, kalau boleh kamu ini bisa nggak di-paste di notepad, kita bahas yuk. oh, boleh Bu, sebentar. Di-paste di notepad, tunjukin di sini di show. Yang lain siap-siap ya, siapin berdasarkan design thinking sama persona ya. Berarti yang jawaban MOTD 5 itu udah disiapkan juga. Sudah? Ayo, saya lihat notepad-nya. Di share screen sama Nisa, Bu. Ya, mangga. Ini Bu di kolom chat aja. Oh, maunya di kolom chat. Ya, Enggak, Bu. ditayangkan aja. Sok ditayangkan aja, biar yang lain juga bisa lihat gitu. Yang di sinaunya nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Bentar. Bentar, Bu. Yang ini, Bu. Ya. Nih, ada. Jangan ada aja ya. Nomor 1 ada aja. Iya, jangan cuman ada doang ya. Dijelaskan ya. Apa gitu ya. Ada tuh ya apa. Gitu. Oke, saya akan ini kan ya, saya akan sebutkan pertanyaan berdasarkan framework. Nanti kita bareng-bareng ya, kita jawab ya. Bentar, saya buka dulu. Sebentar. Oke, apakah ada masalah dengan produk sebelumnya? Nah, ini produk sebelumnya mungkin boleh nggak disebutkan apa sih? Emang ada produk sebelumnya? Ada, Bu. Namanya apa misalnya? Namanya delivery. Delivery. Nah, delivery ya. Ya, Delivery itu untuk apa?
Jadi untuk membantu orang-orang yang ingin pindah rumah. Jasa pindah rumah, Bu. Ya, delivery itu jasa pindah rumah ya, Iya. ada aplikasinya ya. Ya, Bu. Nah, kalau ada itu disebutkan ya. Jadi nanti dilengkapi lagi ya. Ya, Bu. Apakah ada masalah dengan produk sebelumnya? Ada produk sebelumnya, contohnya tadi delivery, apa masalahnya? Gitu. Kenapa menurut Anda ada masalah? Jelaskan lagi di situ ya. Kalau ini kan karena, kalau karena itu kan pertanyaan mengapa ya. Karena itu jawaban dari pertanyaan mengapa. Ya, kalau padahal yang ditanyakan adalah oh iya betul ya, why do you think ya. Mengapa kamu pikir itu ada masalah? Dijabarkan ya. Karena aplikasi yang dibuat tidak menyewakan motor sebagai alat transportasi untuk pindah rumah. Emang masalah gitu itu teh? Oh ini Bu jawaban masalah dari aplikasi yang kita. Jawaban dari masalah aplikasi kalian? Iya. Jangan atuh, bukan. Bukan. Aplikasi kalian justru menjadi solusi. Oh kalau yang delivery itu kan cuman menyewakan kendaraan sama tempat buat pindahan kayak box peti gitu. Kalau di kita ada supir sama ininya Bu, sama asisten. Nah, gini, yang dibahas kan delivery ya. Ya. Kan katanya iya ada masalah. Kenapa kamu pikir itu ada masalah si delivery-nya? Yang nomor 2 karena aplikasi yang dibuat tidak menyewakan motor. Masalahnya lebih ke ini ya, lebih ke apa ya, diperdetail lagi bisa nggak pakai list gitu loh. Apakah hanya sekedar motor, apakah to do list-nya tidak tercapai, mungkin ya bisa dilihat ya, apakah tasnya ada yang kurang, ya itu ya. Baik, Bu. Jadi betul-betul banget kita tuh kayak nyari-nyari kesalahan orang gitu ya. Didetailkan ya. Nah ini yang ngomong aplikasi yang dibuat tidak menyewakan motor itu aplikasi delivery? Iya, Bu. Ya, enggak aplikasi yang kita Bu tidak menyewakan motor. Ya, Kita berarti juga salah ya. Iya salah. Salah. Oke, nanti diperbaiki ya. Tuh kan kalau gini jadi tahu ya. Nomor 3-nya nih. Nomor 3-nya kenapa kamu pikir yang kamu propose ya, ide yang kamu propose itu bisa bermanfaat? Coba kita lihat. Ya tentu saja berguna. Karena, jangan karena ya. Enggak, kan ini menyewakan motor, nggak mestinya ya kalau misalnya dia masanya menyewakan motor lalu, Anda menawarkan yang apa gitu kan? Jawaban dari masalah, ya. Kalau misalnya aplikasi ini belum banyak tersedia terutama di Indonesia, belum banyak tersedia ya mungkin katakanlah, segimana banyak sih yang udah ada di Indonesia kalau misalnya disebutkan di Indonesia udah ada 5 sih misalnya ya, saya yang ke-6 berarti kan ikutan tren gitu loh. Ya kan? Jadi kita jangan bilang belum banyak tersedia gitu ya, maksudnya apa sih, keunggulan kita, gacoannya apa? Misalnya kalau saya mah, aplikasinya sangat real time atau apa gitulah ya. Seperti itu ya, jadi bukan banyak tersedia juga ya, karena kalau ketersediaan mah bisa aja nanti besok-besok Hilmi juga bikin gitu kan ya. Besok-besok yang lain juga bikin. Seperti itu sih menurut saya ya. Coba diperbaiki ya. Baik, Bu. Soalnya nanti ini masuk ke laporan ya. Terus how would you see people using it? Gimana kamu lihat
orang bakalan make aplikasi kamu tuh kayak gimana kira-kira gitu ya? Salah lagi. Salah lagi ya? Iya. Sulit dan melelahkan. Padahal aplikasimu menjadi jawaban kan harusnya ya? Iya. Gitu, jadi betul kan ya? Nah yang nomor 5-nya nih, pertanyaan nomor 5. Gimana aplikasimu itu bakalan support, aktivitas orang-orang? Jawabanmu apa? Aplikasi ini Aplikasi sangat heeh. mendukung. Gimana? Gimana? Definisinya mendukung teh gimana? Kan mudah, iya gimana, mudah gimana, ngebantunya gimana, gitu ya. Soalnya pertanyaannya gimana ya, lalu kita jabarkan caranya, gitu ya. Salah lagi ya? Iya. Salah lagi deh. Oke, nomor 6-nya ya. Nomor 6-nya. Apakah itu akan membantu mereka? Pasti jawabannya iya. Pasti jawabannya iya, iya, sangat membantu karena pindahan merupakan kondisi yang sulit dan melelahkan. Nah, apakah dipijitin? Enggak juga. Kan ada asistennya, Bu, jadi kayak ada bantuan lagi orang. Iya dijelasin atuh. Ya sangat membantu karena pindahan kondisi yang sulit dan melelahkan. Aplikasi kami dapat memijit badan Anda dengan teknik shiatsu gitu. Kebayang ya? Ya jadi jawabannya pasti iya, sangat membantu. Membantunya gimana sih gitu ya? Membantunya gimana ya mungkin di nomor 5 sebetulnya udah dijawab gitu. Kalau jawabannya tepat ya, pasti nomor 6 nggak akan terlalu ditanyakan. Itu mungkin ya. Nah, sekarang gini, bikin asumsi kan ya. Satunya lagi bikin asumsi. Lanjut Bu ke Ya, bawah. lanjut. Kan disuruh bikin asumsi ya. Ya, Nah, ya. asumsi itu eh apa namanya? Gini, kadang-kadang kita bikin aplikasi itu berangkat dari asumsi ya. Asumsinya misalnya asumsi saya orang seneng baca koran di smartphone. Asumsi saya misalnya ya. Maka beberapa bulan kemudian terbitlah, koran-koran semuanya bisa dibaca di smartphone. Udah mulai ada Tempo ya, misalnya Tempo Online, Pikiran Rakyat Online, ya kayak gitu-gitu. Itu asumsi, tadinya asumsi. Kan sebelum sebelum ada itu kan tidak ada panduannya ya, maksudnya tidak ada kiblatnya. Coba aja kita mundur ya, sebelum ada smartphone, nggak ada kiblatnya ya, nggak ada aplikasi terdahulu, makanya kita berangkat dari asumsi gitu ya. Ya. Jadi kalian mungkin punya asumsi enggak untuk mendukung, aplikasi kalian? Nih bikin asumsi misalnya, orang senang dibantuin kalau pindahan. Betul ya? Asumsinya masuk akal ya? Betul. Orang selalu ingin penanganan selesai dengan mudah. Penanganan apa? Dijelaskan ya. Penanganan apa ini tanda tanya ya. Penanganan hutang piutang. Penanganan simpan pinjam atau apa ya. Ini dari tadi gini, penanganan. Penanganan ya. Semuanya ada. Dengan tepat. Tepat apanya nih? Penanganan dengan tepat saya agak bingung juga ya. Kalau mudah masih oke lah. Susah menjadi mudah gitu. Kalau tepat memang ada yang tidak tepatnya ya. Misalnya itu nyimpen lemarinya tidak tepat gitu. Kalau pindahan, "Mang, penyimpanan lemarinya tidak tepat, Mang itu beda berapa derajat." Apa seperti itu? Oke, lebih diperjelas lagi ya. Lagi-lagi penanganan. Nah, ini ya. Penanganan apa? Sakit, kesehatan ya, yang hemat waktu dan hemat biaya. Oke, hemat waktu dan hemat biaya, bolehlah ya. Orang semua senang itu dengan namanya hemat biaya ya.
dalam penanganannya itu sendiri. Ya apa ini dari tadi ya? Tentunya orang-orang ingin keamanan selalu terjaga. Oke, nanti kalian tawarkan apa nih? Pasti ada yang jadi nilai lebih di sini ya. Menawarkan keamanan ya, Ya, Bu. gitu ya. Misalnya barang pindahannya tidak hilang, apa terlacak, berarti harus ada tuh di aplikasi lacak barang, lacak tukang, kayak gitu mungkin ya. Saya tidak tahu ya nanti seperti apa bentuk aplikasinya. Selain itu dalam menjalankan penanganan tersebut again and again, penanganan tersebut, orang-orang yang ingin pindah rumah dapat mengurangi risiko cedera. Ini asumsi atau bukan nih? Dibikin jadi kalimat asumsi ya. Baik, Bu. Orang-orang yang ingin pindah rumah tidak ingin mengalami cedera, tidak ingin mengalami resiko cedera ketika mengangkat barang pindahannya. Nah, itu kalimat asumsi ya. Seperti itu kira-kira ya. Oke, jadi karena belum ada design thinking-nya, maka saya bantu arahkan dari asumsi dan problem space. Ya, silakan diperbaiki. Nah, otomatis personanya belum ada ya? Atau sudah buat? Yang tujuan utama sama itunya, Bu. Personanya belum ya? Oke, ini nanti di design thinking dijabarkan ya, empathize. Terus saya udah kasih link juga tuh, lihat deh. Nebeng punyamu aja deh sinaunya. Neng lihat di ini, di bahasan 5. Di bahasan 6, di bahasan 6. Di 6. Nah, itu ya. Lihat ya teman-teman. Ada di bagian bawahnya, lihat. Nah, itu tuh. Klik. Nah, itu ya. Teman-teman yang lain nanti silakan pelajari ya. Itu barusan saya tambahkan URL untuk design thinking ya. Nanti berdasarkan dari situ. Oke, itu yang harus dikerjakan ya. Ya, jadi intinya bikin aplikasi pindahan ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, nanti dijabarkan lagi sehingga kalau di design thinking itu muncul ada user empathize. Empathize itu research your user needs. Kalian rencananya research your user needs-nya gimana? Ya salah satunya tadi kan bikin asumsi dulu gitu ya. Terus kalian observasi ya. Tanya-tanya ke orang yang pindahan, terjun ke lapangan. Nah, terjun ke lapangan sekarang kan susah. Kalian bisa mulai dengan cara bikin kuesioner ya. Yang lain sama ya. Kita meresearch user needs-nya, boleh wawancara, boleh observasi, boleh kuesioner, silakan terjunlah ke lapangan ya. Kalau terjun ke lapangan offline susah, ya secara online silakan cuplik datanya ya, bikin formulir. Atau wawancara pakai ini ya, wawancara pakai WhatsApp. Begitu ya, nanti dapat hasilnya. Dan bahkan coba diri sendiri ngerasain pindahan ya. Udah ngerasain pindahan? Nah, itu namanya empathize ya. Kita memposisikan diri kita sebagai user. Gitu. Lalu nanti yang stage 2-nya define, definisikan, sudah keluar tuh state your user needs and problems. Nah, itu dari hasil data research di stage 1 ya. Nah, jadi yang tadi pertanyaan-pertanyaan tadi itu cuman bantuan aja untuk menentukan 2 stage ini. Oke, itu mungkin ya. Mudah-mudahan menjadi jelas ya untuk kelompok ini dan kelompok selanjutnya yang lain-lainnya ya. Mangga silahkan boleh Baik, ditutup. Bu. Ya, ini judulnya juga apa namanya, kita diskusi ya, mentoring gitu ya. Ya, oke, kelompok berikutnya. 8 ya? Kelompok 8 mana coba?
2-an ini 8 deh. Eras sama Aulani. Iya, Bu. Ya, Bu. Enggak, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai aplikasi Fotograf, yaitu aplikasi yang memfasilitasi penyedia layanan fotografi dan customer-nya. Untuk persona dan desain thinkingnya kami sama Bu belum membuatnya Bu. Ya, berarti saya bantu lagi dari yang tadi ya, mangga di-share sinaunya. Baik Bu. Oke, di Apakah problem sudah ada Bu? space ada ya. Ya. Rada panjang ini mah ya. Oke. Tapi Untuk ini produk pertanyaannya saya kami, jawabannya ada 5 Bu. Saya lihatnya ada 5. Mungkin yang 1 sama 2 nyatu itu Bu. ada 6 ya, ada 6 ya. Ya. Apakah ada Tapi masalah dengan produk sebelumnya? ya untuk produk kami belum menemukan produk yang sudah jadi Bu. Jadi kami mencari-cari di Play Store, belum ada produk yang seperti itu Bu. Pemesanan jasa fotografi belum ada. Ya, belum ada Bu. Oh, betul ya? Ya. Berarti sudah riset ya? Ya Bu. Oke. Nah, enak nih kalau misalnya memang belum ada ya. Berarti nanti asumsinya yang diperkuat karena belum ada ya. Nah, menurut Anda kenapa di sana ada masalah? Kami berangkat dari masalah bahwa dalam pemesanan jasa fotografi, customer seringkali menemukan kesulitan untuk menemukan penyedia jasa fotografi karena mereka kebanyakan memasarkan jasanya lewat offline ataupun lewat sosial media. Selain itu, customer sulit melihat kualitas penyedia layanan fotografi dan sulit mengetahui harga karena harus menghubungi penyedia layanannya terlebih dahulu. Oh, oke. Iya iya, emang fotografer suka nggak open harga ya. Coba di bagian atas. Iya, cukup. Bentar, naik sedikit. Ya, di situ. Entar saya mau tandain nih. Kok saya nggak bisa annotate rupanya ya ini ya. Nah, ini ya di bagian ini, di bagian kesulitan. Tadi saya rasanya baca. Di bagian kesulitan mencari fotografer. Itu kalian ada dasarnya nggak? Kenapa disebut sulit? Mungkin aja bisa aja datang ke studio yang udah ada gitu, yang offline misalnya, saya mau ke, maaf sebut merek ya, misalnya ke itu Yonas gitu. Cari aja fotografer di Yonas, beres. Seperti itu misalnya. Kalau menurut Kalau itu kalian? kami berangkat dari lingkungan sekitar Bu, kalau saya kan di kampung, jadi sulit Bu menemukannya gitu. Oke. Kalau misalnya di kampung berarti nanti di stage 1 itu kan ada, empathize ya. Iya Bu. Jadi nanti di stage 1 ceritakan pengalaman Anda di kampung seperti apa ya, research, terus udah gitu boleh wawancara dengan penduduk kampung ya. Baik Bu. Jadi memang iya kalau nggak di kota Bandung, ini ceritanya kota Bandung ya, karena emang ada Yonas terkenal atau Pinus gitu ya. Nah, kalau nggak ada yang kayak gitu gimana gitu ya, terus wawancara mau ya terserah lah ngambil datanya gimana ya untuk stage 1-nya. Oke, terus untuk yang harga memang betul ya, saya rasa juga sama ya. Karena di IG kalau kita nggak tahu IG fotografernya, kita nggak tahu juga siapa dia ya. Oke, nah nomor nomor 2 berarti Anda jawab di nomor 1 ya kayaknya ya. Iya Bu. Nah, kenapa Anda pikir yang, Anda ajukan ini akan bermanfaat? Karena masalah-masalah tersebut menghambat tujuan
dan tas dari customer dan juga penyedia layanan. Nah, ini rada ini ya, kalimatnya rada ambigu ya, tanda tanya saya ya. Diperbaiki ya. Ya, Bu. Kenapa? Karena masalah-masalah iya, kenapa gitu, maksudnya kenapa yang kamu tawarkan itu akan bermanfaat. Karena misalnya, karena di program saya itu akan mempertemukan antara, siapa dengan siapa, di mana range harga harus diberikan dengan tepat gitu, dan di sana, harganya apa, transparan misalnya ya. Bukan itu ya, Oh, iya, Bu. ini asa tepuguh ya baca nomor 2. Bener Ya, nggak Bu, sih? salah melihat pertanyaannya, Bu, mungkin. Ini juga ada 5. Iya. Terus how would you see people? Bagaimana, menurut Anda nih, gimana sih orang-orang akan menggunakan aplikasi mereka? Dengan, apa, dibandingkan dengan yang sekarang versus dengan yang akan ada yang dari Anda tawarkan gitu ya. Dan Kalau saya mengartikan pertanyaan itu kayak bagaimana kita menawarkan produk kita kepada orang, Bu. ah, kok menawarkan? Jadi iya, salah mengartikan ya, Bu. Oh, kayaknya kamu baca yang propose ideas ya? Oh, iya. Iya, harusnya ini ya yang how would you see people using it with their current way of doing things. Kayaknya itu deh, maju ke nomor 4. Oke, tidak sesuai lagi ya jawabannya ya. Jadi ini ya, perbaiki lagi ya, Iya, Bu. gimana kamu lihat, people, orang kan biasanya selama ini di kampung nyari fotografer tuh gimana sih? Nah, terus ada aplikasimu nih datang. Nah, dengan cara mereka yang tradisional sekarang, terus tiba-tiba datanglah aplikasimu, kira-kira orang bakalan make aplikasimu gimana ya? Nah, kayak gitulah kira-kira. Mhm. Terus, akan ini enggak, apa ya, mempengaruhi dengan apa yang selama ini mereka kerjakan secara tradisional gitu, tentu pengaruh ya pastinya ya. Nah, terus yang kelima ini, apakah aplikasimu akan mendukung aktivitas mereka? Ya, akan sangat membantu karena fitur-fiturnya sudah mendukung sesuai bidang dan sesuai permasalahan. Maksudnya sesuai bidang adalah aplikasinya, aplikasi fotografi dan di dalamnya hanya ada tentang fotografi saja, Bu. Sesuai bidang, dijelasin ya, sesuai Iya, bidang tuh apa, sesuai permasalahan tuh gimana. Jadi nanti akan terbentuk ini ya, apa, enak bacanya gitu ya, poin-poin pentingnya keluar ya. Apakah akan membantu mereka aplikasimu? ya, akan sangat membantu karena aplikasi serupa belum ada. Oke, akan sangat membantu ya. Ya, ini boleh di apa sih, ada andalannya apa sih, kenapa bisa bantu gitu ya. Oke, asumsinya apa? Asumsinya, yang pertama, penyedia layanan fotografi ingin jasanya lebih mudah dilihat oleh customer. Lalu, yang Oke. kedua, customer ingin cepat dan mudah dalam memesan layanan fotografi. Yang ketiga, customer ingin melihat portofolio penyedia layanan untuk mengukur kualitas layanan mereka. Dan yang Mhm, terakhir, customer ingin langsung mengetahui harga tanpa harus menanyakan langsung ke penyedia layanan. boleh. Oke, betul ya asumsinya oke, sudah oke ya. Persona berarti belum ada ya? Ya, Bu. Ya berarti di next presentation untuk yang belum kayak gini, di part 3 harus sudah lengkap ya. Baik, Bu. Oke, silakan ditutup, kita ke kelompok berikutnya. Kelompok berikutnya mangga silahkan. Langsung 5 aja ya, ya? Bu? Langsung Iya. aja 5 ya, 5 silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan yaitu pemesanan sepatu eh, pemesanan sepatu secara spesifikasi. Oh, custom ya? Iya, Ibu. Sepatunya custom ya. Di sini kami beranggotakan mana sih? Lupa dia anggotanya siapa. Udahlah. Anggotanya ada saya Silviana Anggraeni, ada Tri Yudiantoro dan Sari Krisdianto. Sok, mangga. Baik, di sini kami akan menampilkan itu dari analyzing dari problem space-nya. Apakah ada masalah dengan produk yang ada, yaitu pada marketplace besar seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain, belum ada fitur pemesanan sepatu secara spesifik. Lalu mengapa Anda pikir bermasalah? Itu karena produk tersebut tidak memiliki beberapa fitur secara spesifik apabila produk yang diinginkan pada marketplace tersebut itu telah habis atau seandainya ada, tidak sesuai dengan yang diinginkan. Lalu mengapa menurut Anda ide-ide yang Anda usulkan mungkin berguna, yaitu pembeli akan dapat melakukan pemesanan produk secara spesifik mereka sendiri apabila produk tersebut tidak ada di marketplace lainnya seperti merek, jenis, warna, dan ukuran sepatu yang diinginkan. Bagaimana Anda akan melihat orang-orang akan menggunakannya dengan apa yang mereka lakukan saat ini? Yaitu pembeli akan mengisi sebuah form dan di form tersebut pembeli akan mengisi spesifik sepatu yang diinginkan seperti warna, jenis, merek, ukuran, dan yang lainnya. Lalu bagaimana itu akan mendukung orang-orang dalam kegiatan mereka? Pembeli akan dapat mendapatkan sepatu sesuai dengan yang mereka inginkan, di mana sepatu sendiri akan menambahkan tingkat percaya diri dan menunjang fashion dari pembeli. Akankah itu benar-benar membantu mereka? Kami yakin itu akan cukup membantu mereka. Itu saja, Bu, dari analisis problem. Oke, kan tadi saya lihat ada merek ya. Iya, Bu. Kan kalau sepatu custom biasanya mereknya nggak ini gitu ya, maksudnya nggak mungkin misalnya saya pengen Nike, maaf sebut merek ya. Iya. Saya pengen Nike tapi yang size-nya insole-nya misalnya 24,7, kan nggak mungkin Nike akan support itu ya. Iya. Berarti yang dimaksud dengan merek itu mereknya bukan merek yang ada ya, maksudnya mereknya merek pemilik dari penyedia ini ya, penyedia pembuat sepatu yang custom gitu bukan? Bukan, Bu. Ini kayak pemesan umpamanya kan di Shopee gitu sudah ingin sepatu Nike. Nah, ingin sepatu Nike-nya yang merek A. Nah, di marketplace itu udah habis stoknya atau mungkin ada tapi ukurannya tidak sesuai. Nah, dengan aplikasi ini nanti ada staff atau orang yang akan melakukan pemesanan. Jadi kalau tidak ada di dalam negeri nanti akan dilakukan pemesanan ke luar negeri atau mungkin bisa langsung menghubungi ke produsennya gitu. Oh, maksudnya pre-order gitu ya? Iya, Bu, atau mungkin yang pembelinya tidak bisa melakukan pemesanan dari luar negeri gitu, jadi dibantu dengan ceritanya apa? Calonya ya ini ya? Iya, Bu. Iya, Bu, sebagai jembatan buat pesenin sepatunya gitu. Oh, kirain saya sesuai dengan spek, kayak misalnya kadang ada orang yang insole-nya gede banget gitu ya, yang size 45 atau 44. Kalian ada yang size-nya 44, susah cari sepatu? Banyak kayaknya ya, yang putra ya?
Itu susah cari sepatu di size 44 ke atas. Itu biasanya bikin sendiri gitu, custom. Saya pikir seperti itu untuk supporting orang-orang yang kakinya besar gitu, yang susah gitu, atau orang yang kakinya kecil banget. Saya pikir begitu. Tapi kalau misalnya maksudnya untuk jadi ini calo, tanda kutip calo ya, ya silakan aja sih. Cuman nanti kalian interceptnya di mana? Coba di atas. Slide atas. Yang ini. Di slide berapa nih? 24 atau 25 tadi? Oke, kalau 23 apa? Fitur pemesanan, nah ini belum ada fitur pemesanan spesifik. Oh, mungkin ini ya, sepatu yang limited edition gitu-gitu kali ya? Bisa Iya, jadi ya? Kayak gitu salah satunya. Kalau gitu nanti apakah aplikasinya diselipkan ke marketplace atau gimana? Atau ada berdiri sendiri aplikasinya? Berdiri sendiri. Mempertemukan siapa aja usernya nih? Mempertemukan user siapa aja nih di sini? User langsungnya. Apa ya, siapa aja? Apakah pembeli? Pembelinya, misalnya kan pembelinya ingin sepatu Adidas, mereknya ini, warnanya ini, ukurannya ini. Nah, di Shopee atau Tokopedia itu nggak ada atau udah habis. Nanti dibantu di sini, diminta pesenin atau cariin. Mungkin ada di luar negeri atau mungkin ada di marketplace yang internasional gitu, Bu. Berarti nanti dihubungkan dengan marketplace internasional. Bukan, Bu, yang meseninnya produk apa, aplikasi ini. Oh, berarti ini mah kayak kita bikin toko online aja sendiri ya? Ya, Penjualnya satu orang, pembelinya banyak, begitu? ya, Bu. Atau banyak penjual, banyak pembeli? Satu penjual banyak pembeli. Satu penjual, banyak pembeli. Oke. Satu penjual, banyak pembeli. Berarti nanti ada fitur-fitur yang bisa diisi ya? Iya, Iya, Bu. Bu. Kayak misalnya edisi keberapa, kayak gitu ya kali ya. Kalau sepatu antik kan gitu ya. Sepatu yang limited kan gitu. Iya, Bu. Ya. Oke, lihat asumsinya gimana? Sering kehabisan produk. Ini berdasarkan pengalaman pribadi atau berdasarkan data dari mana gitu? Kalau ini dari saya pribadi, Bu. Dari Pribadi. pengalaman pribadi, Bu. Apabila warna sesuai, ukurannya kurang sesuai. Sepatu sekalipun ada sepatunya, maka akan tidak sesuai dalam warna. Sering kehabisan produk sepatu di marketplace besar. Berarti harusnya ini ya, sepatunya yang penjualannya laris manis kayak kacang goreng dong ya, kalau kehabisan ya. Soalnya kan kalau sepatu-sepatu, maaf sebut merek lagi ya, kayak Bata gitu kan, itu mah ada terus ya. Gitu. Boleh ya nanti cari data pendukungnya, tidak hanya pengalaman pribadi ya. Lagi-lagi untuk di stage 1 itu kalian harus terjun juga ke lapangan ya. Sama
pesan saya seperti kelompok sebelumnya ya, empathize. Empathize, kalian terjun ke lapangan, research ya, research your user needs. Itu ya, entah mau wawancara, apakah mau kuesioner atau mau observasi, itu silahkan ya. Oke, ya. Mangga ditutup. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kelompok berikutnya. Kelompok 6, Bu. Enggak, silahkan. Aduh, ini udah hampir jam 5, tapi baru kelompok 6 nih ya. Pembukaan dulu ya, Bu. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan aplikasi Momcare, yaitu aplikasi perlengkapan bayi. Di sini saya sendiri dengan saya, kemudian teman saya Rio Sapito dan Fitri Desdianti. Untuk share screen-nya oleh Rio. Kalau untuk desain thinking sama personanya itu sama seperti kelompok sebelumnya, Bu, belum bikin. Iya, ini dilihat dari sinangnya, yang pada 5. Sudah muncul? Sudah. Ada masalah dari produk yang sebelumnya? Apa Ada, ya? Ada nggak? Ada, Bu. Jadi kayak kebanyakan fitur sama kategorinya gitu, Bu. Ditulis ya, kebanyakan fitur sama kategori. Iya, Bu. Kalau menurutmu itu masalah, kenapa? Bukannya kebalik ya, sama kelompok sebelumnya malah dia nggak ada fitur. Kalau ini kebalik, malah kebanyakan fitur jadi masalah gitu ya. Jadi nggak sinkron ya. Ya, Bu. Terus banyak toko perlengkapan bayi tidak lengkap. Ini maksudnya apa ya? Nomor 2. Ini Bu, jadi kan ada toko bayi yang serupa gitu kan, kita ngambil yang udah ada. Terus aplikasi apa? Aplikasi apa tah yang serupa teh? Baby Zania, Bu. Udah ada marketplace khusus Iya, untuk perlengkapan bayi. Iya, Bu. Tapi ya kan kalau Baby Zania kan ada barang yang di luar bayi gitu, Bu. Jadi kita tuh cuman fokus ke bayinya aja, ke perlengkapan bayinya aja, sama ibu hamilnya. Oh, oke. Terus definisi bayinya kali ya, mungkin Baby Zania itu sama anak juga, balita termasuk mungkin. Ya, Bu, balita sama bali. Makanya kalian anggap kebanyakan ada barang yang bukan untuk bayi, padahal mungkin barang balita kali. Tapi waktu lihat screenshot-nya sama ulasan di Play Store-nya ini, Bu, ada yang si tokonya ini ngejual kayak mixer lagi, Bu. Oh, jualan mixer. Iya. Mixer itu sebetulnya untuk ini kali mencampur makanan empasi. Asumsi. Iya, alat-alat untuk empasi mungkin. Kurang tahu juga, Bu. Iya, soalnya kan memang perlu ya. Saya juga nyari yang kayak gitu. Saya kira itu peralatan di luar ini, Bu. Di luar kebutuhan bayi. Food processor untuk empasi itu. Oh, iya. Iya, kalian mainnya kurang jauh ah. Cari masalah lain ya. Bukan itu masalahnya. Pasti ada masalah lain ya. Bukan masalahnya ada barang lain selain untuk bayi yang dijual, bukan sih, menurut saya bukan itu. Lebih ke lihat yang kelompok pertama tadi kan nggak ada apa jasa motor. Saya juga nggak paham lah dia mau ngomong apa ya, tapi kurang lebih gitulah. Mungkin yang dia punya itu tidak ada jasa motornya, nanti jadi ada gitu ya, misalnya ya pindahan pakai motor mungkin ya, sehingga ada menunya. Nah, yang
lebih berimpact pada aplikasi ya. Iya, Bu. Kan kalau masalah barang jualan mah itu gimana pajangannya aja sih, gimana orang mau majang aja di toko. Sebetulnya bisa apa aja dipajang gitu. Jadi yang ada impact-nya ke aplikasi ya. Ya, Iya, baik, Bu. Bu. Masalahnya cari lagi. Ya, terus apa lagi? Lalu untuk ini kayaknya ke bawahnya udah salah deh, Bu. Iya, udah salah. Syukurlah ya kalau menyadari ya. Iya, Bu. Asumsi nggak Ini ada ya. asumsinya, Bu. Memfokuskan. Sama kayak yang di atas Nah, tadi sih, Bu. salah ya. Oh ya udah. Nanti dibetulkan ya. Iya, Bu. Oke, kalau udah lihat ininya, tahu salahnya nanti tinggal dibetulkan. Ya, next kelompok aja deh. Silakan ditutup ya. Dan sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayaknya nggak akan cukup ya waktunya. Ini udah jam 5 kurang 10. Sepertinya kalian harus sudah bersiap-siap mau buka, siapa tahu ada yang masak. Nggak apa-apa kalau satu kelompok lagi aja. Kelompok 10 ya, nanti sisanya boleh di sela-sela gitu ya. Di sela-sela itu gimana ya, nanti entah by Japri, saya juga nggak ngerti lah gimana caranya ya. Pokoknya kalian komunikasi aja dengan saya ya, yang belum maju ya. Sok mangga, kelompok berapa kan sekarang? 10 apa 9? Ayo. 10, Bu. Enggak, yuk silahkan. Yuk 10. Ya, Bu, tunggu sebentar lagi ingin di-share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 10 di sini akan mempresentasikan design thinking untuk aplikasi kita, yaitu Planet Comic. Kami di sini beranggotakan Muhammad Zikri Maulana dengan NIM 131, saya sendiri Muhammad Raka Biasa dengan NIM 141, dan Muhammad Hilmi Ramadan Munir dengan NIM 155. Nah, ini untuk question-questionnya. Apakah ada masalah dengan produk yang sudah ada? Nah, di aplikasi komik-komik sebelumnya yang kita jumpai itu biasanya banyak iklan pop-up khususnya untuk aplikasi atau website yang ilegal. Dan juga mereka itu membutuhkan koneksi atau data dan kuota yang banyak. Lalu mengapa ada masalah seperti tersebut? Karena adanya update dan request dari setiap user yang belum atau tidak terbiasa dalam beradaptasi dengan produk yang tersedia. Lalu, mengapa Anda mengira proposal ide Anda akan berguna? Ide ini bisa digunakan dan akan berguna karena adanya survei dari setiap target user produk yang diinginkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Riri. Survei ke mana ya? Sudah coba survei? Baru ke anggota kita sendiri, Bu. Soalnya kebetulan pada suka baca komik. Nanti surveinya lebih luas lagi ya. Oke, siap, Bu. Jadi masalahnya gara-gara pop-up tadi ya? Iya, Bu. Iklan bukan? Iya, betul, iklan. Aplikasinya hidupnya dari apa? Kalau ini yang kita kritik tuh masih ini, Bu, aplikasi yang gratisan-gratisan gitu, Bu. Oke. Supaya ini apa jadi mengganggu gitu ya? Berarti nanti kalian tawarkan aplikasinya tidak ada pop-up iklan. Tidak ada, soalnya bisa berbayar juga di dalam. Oke, sih. Ada subscribe ya? Ya.
Lanjut, Riri. Buat pertanyaan yang selanjutnya ada bagaimana Anda melihat orang-orang menggunakannya dengan situasi mereka saat ini? Buat jawabannya sangat mudah. Pengguna yang tidak memiliki Wi-Fi di rumah bisa mendownload komik saat sedang berada di tempat Wi-Fi dan membacanya saat di rumah. Lalu yang selanjutnya, bagaimana itu akan membantu dalam kegiatan mereka? Dulu bentar. Tadi masalahnya pop up, tapi di sini tiba-tiba bisa baca komik di rumah yang nggak punya Wi-Fi. Nyambung nggak? Nah, berarti apa yang diperbaiki? Sepertinya masalahnya harus diperbaiki ya. Ada masalah nggak dengan aplikasi yang lalu? Menurut Anda ada masalah tidak? Karena kan bisa aja mungkin masalahnya ukurannya yang tadi yang katanya besar itu ya. Kalau misalnya nggak di-download, bisa baca nggak? Bisa, Bu. Bisa. Nah, terus kalau misalnya nggak ada Wi-Fi, nggak ada internet, masih bisa baca nggak? Kalau sebelumnya sudah di-download, jadi bisa dilihat lagi, Bu. Oke, bisa dilihat lagi ya, jadi bisa dibaca ulang. Hmm. Kalau aplikasi yang lain? Kalau aplikasi yang lain kebanyakan yang kami survei ya Bu, itu cuma baca aja Bu. Terus buat mode online-nya itu, mode offline-nya itu enggak, gimana ya Bu? Masih kurang ini Bu. Ada sih tapi ini Bu susah aja gitu. Susah. Cuma agak ribet. Nah, itu kayak masalah. Itu harusnya yang disoroti, bukan pop-up iklan. Ya. Yang tadi. Kayak gini, saya udah baca duluan sih saya, watchlist, favorit, download saat offline. Itu yang harusnya dipermasalahkan. Gitu. Kalian suka baca komiknya di apa? Saya misalnya saya baca webtoon ya. Kadang komik yang saya baca kemarin, pas mau saya baca lagi, saya lengiten, tahu nggak sih? Kamari teh kamananya gitu loh. Nah itu masalah sebetulnya. Masalah. Jadi saya tuh masih pengen ngelanjutin komik yang kemarin, tapi karena aplikasinya ditutup, pas buka jadi dari nol lagi kan, dari beranda lagi. Di mana ya saya nyarinya? Nah itu di webtoon tuh nggak ada. Itu masalah tuh sebetulnya. Terus di webtoon misalnya di-download, bisa di-download, tapi jadi ngebebanin memori smartphone. Gimana? Kalau saya kan pasti, coba ya bisa di-download, tapi nyimpennya di SD card gitu. Nah, itu harapan-harapan user sebetulnya yang kayak gitu-gitu. Itu yang dipermasalahkan ya, mestinya ya, bukan pop-up ya. Nanti diperbaiki ya. Ya baik Bu. Iya, oke. Terus udahlah, yang lainnya bisa saya baca. Oke, jadi lebih ke unduh, lebih ke ini ya, watchlist dan kawan-kawannya ya. Ya Bu. Iya. Ini buat asumsi saat membuat aplikasinya Bu. Asumsinya gimana? Yang pertama, orang-orang ingin lebih terupdate mengenai informasi terbaru seputar komik. Kedua, orang-orang menyukai hal simpel. Ketiga, tidak semua orang memiliki koneksi Wi-Fi di rumah. Keempat, orang lebih menyukai menggunakan smartphone mereka. 5, orang tidak selalu menyukai untuk membeli komik fisik. Yang terakhir, karena kondisi saat ini transaksi online lebih banyak digunakan termasuk membeli komik digital. Betul ya. Boleh. Sip. Oke, lanjutkan ya. Tapi tadi diperbaiki ya problem space-nya. Nanti dari 1 diperluas lagi surveinya ya. Ya Bu. Saya juga pembaca komik, boleh survei saya ya. Siap Bu. Ya. Oke, mungkin silakan boleh ditutup ya. Tutup aja Bu. Mungkin sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, masih ada persona? Masih ada persona Bu sebenarnya. Oh, boleh. Kayak main nggak ada? Ada Bu. Boleh personanya. Tapi personanya masih kayak gini Bu, nggak apa-apa Bu. Bentar. Coba Ini buat personanya masih ada, baru ada 4. Ada Rita, Ditko, Nina, sama Ryan. Nah.
Nah, ini buat masing-masingnya. Dari Ritanya ini keterangannya hobinya membaca komik, namun tidak memiliki wifi di rumah dan hanya memiliki kuota sedikit. Nah, solusi dari kita itu aplikasi Planet Komik ini memiliki fitur download offline jika komik yang diinginkan sudah dibeli. Oke. Lalu selanjutnya ada Ditko, di mana Ditko suka membaca komik fisik, tapi bingung karena tidak memiliki katalognya. Nah, solusinya Ditko bisa menggunakan aplikasi ini hanya untuk browsing komik dan langsung membelinya secara fisik. Oke, boleh. Untuk Nina, suka berdiskusi dan berteori tentang komik yang dia baca. Solusinya Nina pasti akan sangat aktif menggunakan kolom komen dan diskusi. Oke, boleh. Bagus ini. Untuk yang terakhir, Ryan memiliki banyak list komik yang ingin dibeli, namun tidak tahu bagaimana cara menyortir list tersebut. Solusinya Ryan bisa menggunakan fitur read list atau wishlist untuk menyortir komik yang akan dibeli atau dibaca nanti. Oke, sip. Oke, personanya udah cukup mewakili ya, bagus ya. Terutama saya suka tadi ada yang suka berdiskusi, suka berteori ya. Itu bagus ya. Ya, ada lagi? Udah, Bu. Oke. Ya, lanjutkan ya. Lanjutkan ya pekerjaannya ya, tapi diperbaiki masalahnya ya. Baik, Bu. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk yang belum nanti dokumennya PPT-nya tolong dikumpulkan saja di section tugas besar ya, yang isinya sudah lengkap. Kalau misalnya Bu masih kesulitan untuk mengisikan stage 1 sampai stage 3, boleh minimal bikin seperti kelompok komik tadi ya, sudah ada personanya ya. Dibikin PPT-nya seperti barusan. Begitu ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada nampaknya ya. Sudah tidak konsen, sudah memikirkan adzan maghrib. Kayak udah mencium bau-bau masakan ibunya di rumah atau ayahnya di rumah ya. Saya rasa memang harus ditutup ya. Silahkan supaya kalian bisa ngabuburit ya. Ngabuburit baca komik ya. Ya, Recordingnya nanti dibagiin. Kenapa? Recordingnya nanti dibagiin. Iya, nanti saya upload ke YouTube saya ya. Iya, Bu. Boleh ditonton lagi. Ya, untuk kelompok yang belum ya nanti ditunggu deh PPT-nya aja ya. Nanti diskusinya kapan-kapan nanti saya nyempil-nyempil gitulah. Kapan kita diskusi gitu ya. Kalau misalnya Bu pengen diskusi, mangga silahkan ya. Punten ya, ternyata pembahasannya jadi lama ya. Ya namanya juga mentoring ini ya. Jadi nanti minggu depan hari-hari pertama ya, kalau tidak salah ya, UTS IMK. Silakan dibaca kembali semua slide-nya. Nanti saya lengkapi lagi materi-materinya di Sinau ya. Anda baca ulang, Anda download, ditonton ya, catatannya dilihat kembali. Dan juga saya doakan dilancarkan untuk urusan administrasinya ya. Orang tua sehat, bisnisnya, usahanya lancar, Anda sekeluarga sehat selalu ya. Rezekinya lancar, amin. Oke, saya ucapkan selamat berbuka sebentar lagi ya. Selamat menanti buka puasa. Sampai ketemu lagi. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.